Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dengan NIM F1F02410061, dan juga rekan saya Abdul Haris dengan NIM F1F02410047 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu RTM 3. Baik, kita langsung ke slide judul, yaitu kami di sini mengambil judul tentang analisis keseimbangan lintasan produksi air minum dalam kemasan botol 600 ml menggunakan metode Ranked Positional Weight atau RPW pada PT Alam Maisi. Di sini di slide kedua menjelaskan bahwa eksekutif summary penelitian ini berawal dari ditemukannya masalah ketidakseimbangan beban kerja pada lini produksi. Dari hasil pengamatan awal, diketahui bahwa efisiensi lini produksi hanya mencapai 82%, sedangkan perusahaan menargetkan efisiensi di atas 85%. Dari permasalahan utama terjadi pada stasiun kerja 3 ini, memiliki beban kerja paling tinggi dibandingkan stasiun lainnya. Kondisi ini menyebabkan bottleneck atau hambatan produksi yang memperlambat aliran proses secara keseluruhan. Sedangkan untuk mengatasi masalah tersebut, kita di sini menggunakan metode Ranked Positional Weight atau RPW, yaitu yang dimana metode ini membantu menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan hubungan ketergantungan antar proses, sehingga pembagian kerja dapat dilakukan secara lebih seimbang. Dan setelah kami melakukan analisis dari redistribusi pekerjaan, efisiensi lini meningkat menjadi 91%. Selain itu, bottleneck berhasil dihilangkan dan target produksi perusahaan dapat tercapai tanpa perlu menambah mesin atau tenaga kerja baru. Yang slide ketiga yaitu objek penelitian ini adalah di PT Alam Maisi yang berlokasi di Desa Putih, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan produksi utama berupa botol berukuran 600 ml. Perusahaan memiliki target produksi sebanyak 55 unit per hari dengan total waktu kerja 480 menit setiap harinya. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan efisiensi lini produksi yang tinggi sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Pada struktur organisasi produksi terdapat seorang supervisor produksi yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan produksi. Di bawah supervisor terdapat 4 stasiun kerja utama yaitu WS1, WS2, WS3, serta WS4. Setiap stasiun memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai tahapan proses produksi. Selanjut ke slide 4, yaitu di sini menjelaskan tentang alur proses produksi botol minuman dalam kemasan 600 ml. Proses dimulai dari tahap persiapan bahan dan blowing botol pada WS1. Pada tahap ini dilakukan pembentukan botol dari bahan baku yang telah disiapkan. Selanjutnya proses yang kedua yaitu untuk memproses filling atau pengisian air ke dalam botol, dan dilanjutkan dengan capping atau pemasangan tutup botol. Dan proses yang ketiga adalah setelah itu produk berpindah ke WS3 untuk proses labeling, coding, dan quality control. Pada tahap ini, produk diberi label, kode produksi, serta diperiksa kualitasnya agar sesuai standar perusahaan. Dan tahap yang terakhir adalah WS4, yaitu packing dan penyimpanan produk. Jadi sebelum didistribusikan kepada konsumen, seluruh proses tersebut membentuk satu lintasan produksi yang saling terhubung. Slide kelima yaitu kondisi awal identifikasi bottleneck. Berdasarkan hasil pengukuran waktu kerja pada setiap stasiun, diperoleh total waktu produksi sebesar 31,7 menit. Namun, terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun. WS3 memiliki waktu kerja sebesar 9,6 menit yang di sini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. Jika kita bandingkan dengan batas maksimal ideal yaitu sebesar 9,32 unit, maka WS3 telah melampaui batas tersebut. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan bottleneck atau kemacetan produksi. Ketika satu stasiun bekerja lebih lambat dibanding stasiun lainnya, maka seluruh proses produksi akan ikut tertahan. Akibatnya,
efisiensi lini menjadi rendah dan target produksi perusahaan sulit tercapai. Pada kondisi awal ini, efisiensi lini hanya mencapai 82,6%. Slide selanjutnya yaitu diagram prudensi yang di sini menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas dan aktivitas produksi. Setiap lingkaran pada diagram mewakili suatu aktivitas produksi dan panah menunjukkan urutan pengerjaan yang harus dipatuhi. Dalam sistem produksi AMDK, seluruh aktivitas bersifat sekuensial atau berurutan, yang dimana di sini artinya adalah suatu proses tidak dapat dimulai sebelum proses sebelumnya selesai sepenuhnya. Sebagai contoh, proses pengisian air tidak dapat dilakukan sebelum botol selesai dibentuk, dan proses pelabelan tidak dapat dilakukan sebelum botol selesai ditutup. Karena tidak terdapat percabangan proses, maka seluruh aktivitas berada dalam satu jalur produksi yang sama. Oleh sebab itu, jika terjadi keterlambatan pada satu aktivitas, maka aktivitas yang lain juga ikut berdampak ke keseluruhan sistem produksi. Lanjut ke slide 7 yaitu pendekatan Ranked Positional Weight atau RPW. Untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan lintasan digunakan metode Ranked Positional Weight atau RPW, yang dimana langkah pertamanya yaitu adalah mengumpulkan data waktu setiap aktivitas produksi. Setelah itu dihitung bobot posisi masing-masing aktivitas dengan menjumlahkan waktu aktivitas tersebut ditambah seluruh waktu aktivitas yang mengikutinya. Semakin besar bobot posisi suatu aktivitas, maka semakin tinggi juga prioritas aktivitas tersebut dalam penyusunan lintas produksi. Setelah seluruh bobot dihitung, aktivitas diurutkan dari bobot terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan ke dalam stasiun kerja dengan tetap memperhatikan batas cycle time yang telah ditentukan. Di sini mengapa kita memilih metode RPW ini, karena metode ini mampu menghasilkan distribusi pekerjaan yang lebih seimbang dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bottleneck pada lini produksi. Slide 8, analisis RPW dan penentuan target. Setelah seluruh data waktu proses diperoleh, dilakukan perhitungan target cycle time. Total waktu produksi adalah 31,7 menit dengan jumlah 4 stasiun kerja dan target efisiensi perusahaan sebesar 85%. Diperoleh target cycle time sebesar 9,32 menit. Nilai cycle time ini menjadi acuan utama dalam proses line balancing. Artinya setiap stasiun kerja tidak boleh memiliki total waktu yang melebihi 9,32 menit. Pada tabel RPW terlihat bahwa proses pertama memiliki bobot prioritas tertinggi karena memiliki jumlah aktivitas penerus paling banyak. Sebaliknya, proses terakhir memiliki bobot terendah karena tidak memiliki aktivitas penerus. Hasil perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan redistribusi pekerjaan yang paling efektif. Slide ke-9 adalah solusi line balancing. Berdasarkan hasil analisis RPW ditemukan bahwa salah satu aktivitas pada Workstation 3 dapat dipindahkan ke stasiun kerja lain tanpa melanggar aturan urutan proses. Aktivitas yang dipindahkan adalah proses coding dengan waktu 1,8 menit. Sebelumnya, aktivitas ini berada pada Workstation 3 yang sudah mengalami kelebihan beban kerja. Karena secara teknis proses coding dapat dilakukan setelah proses caping selesai, maka aktivitas tersebut dapat dipindahkan ke Workstation 2. Pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja Workstation 3 dan sekaligus meningkatkan pemanfaatan kapasitas pada Workstation 2. Dengan demikian, distribusi pekerjaan menjadi lebih merata dan hambatan produksi dapat dihilangkan. Kondisi setelah penyeimbangan. Setelah redistribusi pekerjaan dilakukan, terjadi perubahan beban kerja pada masing-masing stasiun. WS1 memiliki beban kerja sebesar 8,7 menit. WS2 meningkat sekitar 8,7 menit. Setelah menerima tambahan aktivitas coding, WS3 mengalami penurunan beban kerja sehingga tidak lagi menjadi bottleneck, sedangkan WS4 tetap berada pada tingkat beban kerja yang aman. Seluruh stasiun ini memiliki waktu kerja di bawah batas maksimal 9,32 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan lintasan telah berhasil dicapai. Dengan tidak adanya stasiun yang bekerja terlalu berat maupun terlalu ringan, aliran produksi menjadi lebih lancar dan stabil. Slide 11, perbandingan kinerja sebelum dan sesudah. Slide ini menunjukkan perbandingan kinerja sistem sebelum dan sesudah penerapan metode RPW.
Pada kondisi ini, cycle time lini produksi sebesar 9,6 menit. Setelah dilakukan line balancing, cycle time turun menjadi sekitar 8,7 menit. Efisiensi lini meningkat dari 82,6% menjadi 91,1%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi dimanfaatkan dengan lebih optimal. Selain itu, balance delay atau waktu menganggur pada lini produksi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berarti pemborosan waktu dalam sistem semakin kecil. Secara keseluruhan, hasil tersebut membuktikan bahwa metode RPW mampu meningkatkan performa lini produksi secara efektif. Slide 12, dampak terhadap kapasitas produksi. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan produksi perusahaan. Dengan cycle time yang lebih rendah dan distribusi pekerjaan yang lebih seimbang, perusahaan dapat menghasilkan produk sesuai target yang telah diterapkan. Target produksi sebesar 55 unit per hari dapat dicapai dengan lebih konsisten jika dikonversi ke kapasitas tahunan. Perusahaan mampu menghasilkan 16.500 unit per tahun. Yang menarik adalah peningkatan kapasitas ini diperoleh tanpa investasi berupa mesin baru maupun penambahan tenaga kerja. Slide 13, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan lintasan produksi pada kondisi awal, khususnya pada workstation 3 yang menjadi bottleneck dengan waktu kerja sebesar 9,6 menit. Melalui penerapan metode ranked positional weight dilakukan redistribusi aktivitas coding dari workstation 3 ke workstation 2 sehingga beban kerja antar stasiun menjadi lebih seimbang. Hasil perbaikan menunjukkan peningkatan efisiensi lini dari 82,6% menjadi 91,1% dan seluruh stasiun kerja berhasil berada di bawah batas cycle time yang telah ditetapkan. Metode RPW terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi bottleneck, dan membantu perusahaan mencapai target produksinya. Slide terakhir yaitu rekomendasi. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, perusahaan disarankan untuk mempertahankan pembagian kerja yang baru karena telah terbukti meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi waktu kerja secara berkala untuk memastikan tidak muncul bottleneck baru akibat perubahan kondisi produk. Perusahaan juga perlu menjaga kondisi mesin dan fasilitas produksi melalui program perawatan terjadwal agar performa ini tetap optimal. Untuk penelitian selanjutnya, metode RPW dapat dibandingkan dengan metode line balancing, largest candidate rule, dan lain-lain, sehingga memberikan hasil paling baik bagi perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.